Ia pernah menjadi makhluk terang, malaikat agung, ciptaan yang indah. Tapi kini, ia dikenal sebagai si jahat, penuduh, pembohong, penggoda umat manusia. Namanya setan. Mengapa ia jatuh dan mengapa ia tidak pernah diampuni? Menurut Alkitab, setan bukanlah makhluk jahat sejak awal. Ia adalah malaikat, diciptakan sempurna, mulia, dan memiliki posisi tinggi. Namun, kesombongan mulai tumbuh dalam dirinya. Yesaya pasal 14 dan Yehezkiel pasal 28 menggambarkan kejatuhannya. Ia ingin meninggikan takhtanya, menyamai Allah, bahkan menggulingkannya. Pemberontakan pun pecah di surga, dan ia pun diusir bersama malaikat-malaikat yang mengikutinya. Tapi sebuah pertanyaan besar muncul. Jika Tuhan adalah kasih dan penuh pengampunan, mengapa setan tidak diampuni? Jawabannya terletak pada sifat pemberontakannya. Setan tidak berdosa karena kelemahan, tapi karena pilihan yang disengaja. Ia tahu siapa Tuhan, melihat kemuliaannya, namun tetap menentangnya. Itu adalah bentuk pemberontakan mutlak. Ia menjadikan dirinya musuh langsung Allah, dan tidak pernah menunjukkan tanda pertobatan, bahkan hingga kini. Wahyu pasal 12 menyebutnya sebagai naga besar, dilemparkan ke bumi. Tindakannya adalah akhir, bukan proses, dan hukumannya kekal. Tuhan memang penuh kasih, tapi Tuhan juga adil dan suci. Ia tidak bisa menutup mata terhadap dosa, apalagi pemberontakan terang-terangan. Rasul Paulus menulis di Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Setiap tindakan kita memiliki akibat, dan dalam kasus setan, akibatnya kekal. Ia tidak hanya berbuat dosa, ia membawa pemberontakan dan menyesatkan umat Tuhan hingga hari ini. Ia adalah bapa segala dusta, dan jalannya adalah kebinasaan. Kisah setan bukan sekadar kisah kejatuhan. Ia adalah peringatan bagi setiap jiwa akan bahaya kesombongan dan ketidaktaatan. Setan tahu Tuhan, tapi tidak taat. Ia melihat terang, tapi memilih kegelapan. Ia memiliki posisi tinggi, namun menolaknya demi ambisi pribadi. Dan sejak saat itu, ia tak pernah bisa kembali. Kita pun diberi kebebasan untuk memilih, tapi setiap pilihan membawa akibat. Dan dosa bukan sesuatu yang bisa dianggap ringan. Tuhan itu penuh kasih dan pengampunan bagi yang mau bertobat. Namun kisah setan menunjukkan ada titik di mana pemberontakan menjadi final. Setan tidak diampuni, bukan karena Tuhan menolak kasih, tapi karena ia sendiri menolak kasih itu sepenuhnya. Dan sejak saat itu, ia menjadi pengingat abadi bahwa dosa membawa kehancuran, dan hanya ketaatan yang membawa kita dekat pada Sang Sumber Hidup. Jangan ikuti jalannya, karena akhir dari pemberontakan selalu menuju kebinasaan. Terima kasih sudah menonton.